Hi everyone, it is good to show again, and today we are going to learn about subjects and verbs. Let's check it out. Apa saja yang bisa menjadi subjects itu? Yang bisa menjadi subjects yang pertama adalah pronouns atau kata ganti. For example, are you with they, she, he, it. Yang kedua adalah nouns atau kata benda. For example, bisa berupa singular or pronouns. Person or people bisa berupa nama-nama, girl or girls, boy or boys, doctor, doctors, etc. Places such as Jakarta, Tokyo, Indonesia, Singapore, etc. Things such as books or books, tiger, tigers, tulip, tulips, kemudian bisa berupa abstract nouns such as information, knowledge, etc. Yang ketiga adalah noun phrases atau frasa benda. For example, one of the teachers, some people, some of the books. Yang keempat adalah gerunds. Gerunds adalah verb ing yang berfungsi sebagai nouns. Jika letaknya di depan, fungsinya adalah sebagai subject. For example, cooking, studying English. Yang kelima adalah infinitives. Infinitives ini adalah to diikuti oleh kata kerja bentuk dasar. Jika letaknya di depan, fungsinya adalah sebagai subject. For example, to learn TOEFL, to solve this problem. Yang keenam adalah noun clauses. For example, what you do, how you learn. Next, we are going to learn about verbs atau kata kerja. Yang pertama adalah kata kerja bentuk pertama dalam bentuk present. For example, play, wants, see, etc. Kemudian kata kerja bentuk kedua dalam bentuk past. For example, played, wanted, saw, etc. Yang kedua adalah auxiliary verbs atau helping verbs atau yang kita sebut dengan kata kerja bantu. Kata kerja bantu yang pertama adalah be. For example, am, is, bentuk lampunya was. Kemudian a, bentuk lampunya were. Be ini bisa diikuti oleh Anna, Vivi, yaitu adjektif atau kata sifat. For example, happy, tall, cute, bisa diikuti oleh nouns atau kata benda. For example, students, students, bisa juga diikuti oleh noun phrase atau frasa benda. For example, happy students, happy students. Be bisa juga diikuti oleh adverb atau kata keterangan, diikuti oleh verb ing, atau diikuti oleh verb 3 atau past participle yang bermakna pasif dalam suatu kalimat. Helping verb berikutnya adalah do, does, dan did. Do digunakan untuk are you with they, does untuk she, he, it, kemudian did digunakan untuk past tense untuk semua subjects. Do, does, dan did ini diikuti oleh kata kerja bentuk dasar. For example, I don't like swimming. Do I like swimming? She doesn't like yoga. Does she like yoga? You didn't like swimming. Did you like swimming? Helping verb berikutnya adalah have, has, dan had. Have dan has yang diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past participle ini bermakna sudah. For example, are you with they have moved to Boston. She, he, it has moved to Boston. Kemudian semua subjects had moved to Boston. Have, has, dan had bisa diikuti oleh infinitif yang bermakna harus. For example,
Are you, we, they have to eat. She, he, it has to eat. Semua subjects had to take a shower. Helping verb berikutnya adalah modals. For example, will, bentuk lampunya would, can, could, may, might, must, etc. Modals ini bisa diikuti oleh base verb atau kata kerja bentuk dasar. For example, I will continue my study next year. Will continue adalah sebagai verbnya. I can read people's minds. Can read adalah sebagai verbnya. Di dalam soal TOEFL structure, sedikitnya kalimat itu terdiri dari satu subjek dan satu verb, atau yang kita sebut dengan simple sentence. For example, she is cute. She as the subject, is as the verb. You are a student. You as the subject, are as the verb. We are doctors. We as the subject, are as the verb. They are from India. They as the subject, are as the verb. I play tennis once a week. I as the subject, play as the verb, tennis as the object. She plays badminton every Wednesday evening. She as the subject, plays as the verb, badminton as the object. They learned Chinese in 2015. They as the subject, learns as the verb, Chinese as the object. They have done their tasks since this morning. They as the subject, have done as the verb, their tasks as the object. We must listen to the others. We as the subject must listen as the verb. What you do is important for your future. What you do is the subject, is as the verb. Next, problems with subject and verb in skill 1. Beberapa persoalan dengan subjek dan verb yang sering muncul di skill 1 ini adalah the subject is missing, subjeknya tidak ada. The verb is missing, kata kerjanya tidak ada. The subject and verb are missing, subjek dan verbnya tidak ada. Atau double subjects and verbs in the sentence. Subjeknya 2 secara berturutan dan verbsnya 2 secara berturutan tanpa adanya connector. Berikut ini adalah contoh bagaimana cara kita mengerjakan structure. For example, blah 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 was ringing continuously for hours. Kalimat ini sudah ada verbnya yaitu was ringing dan belum ada subjeknya, berarti kita harus melengkapinya dengan subject. Yang manakah dari pilihan jawabannya yang bisa menjadi subject? Loudly bukan subject, kemudian in the morning bukan subject, kemudian the phones and the bells adalah non-phrase yang bisa menjadi subject. Tetapi di sini verbnya adalah verb untuk a singular noun. So, she is the best answer. The phone as the subject was ringing as the verb. Kalau jawabannya itu the bells, mestinya verbnya adalah were ringing. The next example, newspapers blah 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 every morning and every evening. Newspapers as the subject, dan kalimat ini belum ada verbnya, berarti tugas kita adalah mencari verb. Yang manakah dari pilihan jawabannya yang bisa menjadi verb? Delivery bukan verb. Are delivered bisa menjadi verb. Kemudian on time bukan verb. Kemudian regularly bukan verb. So, B is
the best answer. Be dengan kata kerja bentuk ketiga bermakna pasif. Newspapers, surat kabar, dikirim. The next example, the plane, blah blah blah, landing at the airport in 5 minutes. The plane as the subject, dan kalimat ini sudah ada landing. Landing tanpa be atau helping verb bukan verb. Berarti tugas kita adalah mencari be atau helping verb. Yang manakah merupakan helping verb-nya? Kalau jawabannya A, the plane eat, berarti double subjects. Begitu juga dengan yang B, the planes eat. Kemudian the plane is descending, landing, double verbs tanpa adanya connector. So the best answer is D. The plane will be landing. The plane as the subject will be landing as the verb. Thank you for watching. I hope you can learn from this. Keep practicing because practice makes perfect, and see you next time.